Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana bihidayatil muttaqin wa rahmatul lil mu'minin wa shifaa'un min kulli da'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah alaina futuhanal arifin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala aidan warattilil qur'ana tartila al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'al qur'ana fajtajharahu wa ahala halalahu wal harama haramahu adkhalahul jannah. Al-hadis. Dipayun sabadana pribadi saturkeun salam tahiyatul Islam, salam ta'limul Islam wa takrimul Islam. Segala puja dan puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha luhur dan maha ghafur. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi yang mulia, yakni Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya, wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pas di pagi hari ini, di hari ini kita ada di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan keadaan pada hari ini, maka insya Allah saya akan membahas tentang keutamaan kita membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, imam kita, pemimpin kita dalam kehidupan di dunia ini. Apabila Al-Quran ini kita jadikan sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai pedoman, maka hidup kita akan selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Dan apabila Al-Quran kita jadikan
kita taruh Al-Quran ini di belakang kita, di bawah kita, maka Al-Quran ini akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man ja'ala al-Qur'ana amamahu fatahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, pemimpin di depan kita, petunjuk dalam kehidupan kita, maka Al-Quran ini akan membimbing kita kepada jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, apabila Al-Quran ini kita jadikan makmum, dalam artian ditempatkan di belakang kita, maka Al-Quran ini akan mendorong, menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita, meningkatkan, memperbanyak Al-Quran yang kita baca, karena di bulan Ramadan ini satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 1000 pahala. Maka apabila kita membaca dalam Al-Quran itu satu huruf saja, maka dibalas oleh Allah menjadi 1000 kebaikan. Alangkah banyaknya pahala yang kita dapatkan apabila kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara harfiah maka Quran ini yang pertama, apabila orang membaca Al-Quran akan mendapatkan 4 keuntungan. Yang pertama, qaribu minallah, orang yang membaca Al-Quran maka dia akan merasa dekat dengan Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu seolah-olah kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi orang yang membaca Al-Quran maka dirinya merasa dekat dengan Allah. Maka apabila ada permasalahan, pertengkaran, pertikaian, perdebatan, atau kita kena musibah, maka kembali kita untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah sedikit demi sedikit hati ini akan tenang dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rahimu minallah, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat kasih sayang Allah, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran itu dia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu atau mengharapkan 4 golongan. Di antaranya yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka orang yang gemar atau yang suka membaca Al-Quran itu mendapat rahimullah, mendapatkan kasih sayang Allah, maka nanti di akhirat akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan orang yang gemar membaca Al-Quran, Al-Quran yang dia baca di dunia akan menjadi hidayah, di alam kubur akan menjadi penerang, di alam akhirat akan menjadikan dia syafaat. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, keuntungan kita membaca Al-Quran yakni amnu minallah,
maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya neraka jahanam. Orang yang gemar membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang dia baca akan menjadi syafaat pembela nanti di yaumil qiyamah. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang kita baca akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya, menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an dengan catatan kita harus tahu ilmunya Al-Qur'an. Jangan seenaknya saja, karena bacaan Al-Qur'an itu beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang muslim ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Apa di antaranya? Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Kita diusahakan untuk bisa membaca, belajar, dan belajar itu jangan sampai kita putus karena faktor tua atau karena sakit. Karena belajar membaca Al-Qur'an itu melatih diri kita agar diri kita ini tahu siapa sesungguhnya diri kita ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang gemar membaca Al-Qur'an, maka dia akan tertanam di dalam hatinya bahwa dia tahu siapa yang menciptakannya di dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fajtajharahu, dan memperhatikan pada waktu membaca Al-Qur'an. Dalam artian kita membaca Al-Qur'an itu jangan sambil bergurau, harus serius. Malahan apabila kita membaca Al-Qur'an, walaupun Al-Qur'an itu sudah tahu, kita sudah hafal, apabila kita membaca Al-Qur'an seperti dalam acara syukuran, dalam acara tahlilan dan sebagainya, kita tahu dan hafal surat Yasin, maka apabila ada di depan kita Yasin ataupun Al-Qur'an, ambillah, bacalah, walaupun kita sudah tahu, sudah hafal, maka lihatlah ayat demi ayat, huruf demi huruf surat Yasin itu ataupun Al-Qur'an itu. Karena apabila kita membaca Al-Qur'an sambil melihat huruf-hurufnya, pahalanya pun besar. Di samping kita mendapatkan pahala dari penglihatan kita, dan kita mendapatkan pahala juga dari ucapan kita membaca Al-Qur'an. Jadi pahalanya itu double. Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Rasul mengatakan, tadi dikatakan Iqra'ul Qur'an, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fajtajharahu, dan memperhatikan Al-Qur'an tersebut, wa ahala halalahu, dan di dalam Al-Qur'an itu memberitakan atau memberitahu kepada kita yang halal, maka harus kita halalkan, wal harama haramahu, dan apabila Al-Qur'an itu memberitahu kepada kita sesuatu yang haram dan kita haramkan, adkhalahul jannah, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Qur'an tapi kita melawan isi Al-Qur'an. Jangan seperti itu. Kita tahu misalnya riba itu haram, maka kita kerjakan juga.
Kita tahu minuman itu haram, maka kita minum juga. Kita tahu sholat itu wajib, maka kita tinggalkan juga. Kita tahu zakat, infak, sedekah, puasa itu merupakan perintah Allah, maka kita tidak pernah melakukan. Maka baca mah kita sering, tapi amaliyah di dalam Al-Quran itu kita tidak pernah lakukan, maka tentu itu merupakan suatu pengingkaran. Maka kalau seperti itu, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kewajiban kita adalah mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Kita harus mengkaji dengan cara kita bersama-sama dengan ulama, membuka tafsirnya Al-Quran, membuka maknanya, terjemaahnya Al-Quran, dengan catatan harus dengan bimbingan guru. Jangan asal kita baca. Kalau kita tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya agar kita memahami apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Itu kewajiban kita. Apabila kita sudah membaca, mengetahui isi kandungan Al-Quran tersebut, walaupun sedikit, yang tentu tiga, yakni kewajiban kita terhadap Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Membaca sudah, tahu isinya. Yang ketiga, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti sekarang ini, kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini perintahnya ada di dalam Al-Quran. Dan kita sedang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah melalui kita mengamalkan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran yakni mendakwahkan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah Al-Quran walaupun satu ayat. Jadi walaupun kita tahunya satu ayat doang, misalnya qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Itu kita harus bisa mendakwahkan terhadap minimal keluarga kita, maksimalnya kepada umat, kepada saudara-saudara kita, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah itu ahadun, Allah itu satu. Nah, cara kita mendakwahkan Al-Quran dengan cara seperti itu, memperkenalkan anak-anak kita terhadap apa yang dinamakan sifat-sifat yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, dan yang jaiz atau yang menang di Allah. Maka dengan cara tersebut, Al-Quran yang kita tahu walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya tahu kita qul huwallahu ahad, tapi kalau kita mendakwahkan, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mendakwahkan Al-Quran. Seperti di sini nih, ada guru ngaji belajar ikro, tahsin, tahfidz, juz'ama, hafalan. Itu sama dengan mendakwahkan Al-Quran. Malahan dicap oleh Nabi sebagai manusia terbaik, sebagai manusia yang bagus di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya,
barang siap khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya di antara kamu yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dicap orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, maka punya cap, punya stempel dari baginda Rasul sebagai bagian dari orang-orang yang baik, sebagai bagian dari orang-orang yang bagus di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran yakni menjaga dan memelihara Al-Quran. Di sini ada tempat Quran talasih. Kita lihat apabila banyak berceceran Al-Quran, jangan didiamin. Ulah diantepkeun we pembalata Quran teh. Bereskeun. Itu bagian dari kita memelihara Al-Quran. Termasuk di rumah, simpanlah Al-Quran di tempat yang paling bersih dan tempat yang paling tinggi. Kalau di rumah banyak buku-buku catatan apapun, jangan sampai buku itu ditaruh di atas Al-Quran, tapi Al-Quran harus ditaruh di atas buku tersebut. Ini cara kita menjaga dan memelihara Al-Quran, cara kita mengagungkan Al-Quran. Apalagi kalau Quran itu ya, kita lihat di medsos itu ada yang menginjak-injak, itu termasuk penistaan agama, maka kita wajib berbuat minimal dalam hati itu membenci orang tersebut, maksimalnya kita demo agar orang tersebut diberi hukuman. Kenapa? Karena kita harus bisa menjaga dan memelihara Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang kita agungkan ini, yang menjadi pedoman hidup ini, dihinakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir saya mengajak khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, yuk kita bersama-sama untuk meningkatkan di bulan Ramadan ini, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, huruf demi huruf, kalimah demi kalimah, ayat demi ayat, mudah-mudahan menjadi asbab dan wasilah kita mendapatkan rahmat di dunia ini, mendapatkan petunjuk di dunia ini, mendapatkan cahaya di alam barzah, di alam kubur, dan mendapatkan syafaat nanti di akhirat dengan Al-Quran tersebut yang kita baca. Dan kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca mungkin atau pasti banyak yang kurang, banyak yang salah, mungkin salah di tajwidnya, di makhrajnya, di kalimahnya, di hurufnya. Mudah-mudahan Allah memberi maaf kepada kita semua, memaafkan kesalahan kita semua dalam membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita terakhir berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran. Karena baginda Rasul mengatakan, ahlul Quran ahlullah, orang yang ahli membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun saudara-saudara kita termasuk orang yang ahli membaca Al-Quran dan ahli mengamalkan Al-Quranul Karim. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bi Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasi'na wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al hadzal waladana ila yaumil qiyamah
min ahlil Qur'an wa amalihi wa min ahlil ilmi nafihi fid dini wal khairi kamili wal amali sholihi wa la taj'al min ahli syarri wa dhayri wa fasadi fil ardi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa auladina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bisyaril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakirul kafihatur apunten teu nasabri kalopatan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.